للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya jualah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi kita Rasulullah Nah sekalian, pertemuan kita sekarang adalah pertemuan yang kedua di tahun 2024 dan pembahasan kita hari ini adalah masuk pada surat Ali Imran ayat 91 sampai 95. 91 sampai 95 dan pada pertemuan yang atau 96 sampai 100 ya. Pada malam hari ini adalah 96 sampai 100 ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang pertama kali atau ayat-ayat pertama di juz yang ketiga lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, sekarang kita akan bicara bahwa kalau kita tidak ingin merugi karena dikatakan lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan itu dikatakan bahwa ada orang-orang yang kafaru ba'da imanihim, supaya kita tidak ingkar dari fitrah kita, maka kita harus mengikuti millah Ibrahim. Karena millah Ibrahim itu adalah jiwa kita sebetulnya. Dan kita berikan penekanan pada pertemuan yang lalu bahwa millah Ibrahim itu bukanlah ajaran millah Ibrahim dalam pengertian yang sekarang keluar dari Islam, bukan itu. Nah, tetapi jemaah sekalian, seperti biasa kita mulai dari tadarus dulu, yaitu membaca Al-Quran, membaca tulisan Arabnya karena itu adalah ibadah. Mendengarkan saja keindahan Al-Quran juga adalah mendapatkan keindahan. Perlu kita ketahui bahwa kita manusia itu punya dua otak, ada otak kiri dan ada otak kanan. Otak kanan itu hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, seni, mistik, tapi yang otak sebelah kiri yang sifatnya adalah matematis, analisis, dan sebagainya. Dan kita butuh kedua-duanya. Maka kita mulai biasanya dengan tadarus, dan bersama kita sudah ada Ustaz Wahidin Wahid. Kita akan minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membacakan kepada kita kitab suci Al-Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 91 sampai 90. 96. Maaf, 96 selalu salah. 96 sampai 100. Jadi 100 itu pertengahan surat Al-Imran. Karena Al-Imran itu jumlahnya 200 ayat. Jadi 96 sampai 100. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuka mushafnya atau kitab sucinya sendiri, Al-Qur'annya sendiri, maka buka surat yang ketiga, surat Ali Imran ayatnya 96 sampai 100. Mari kita mempersilahkan kepada Ustaz Wahidin Wahid untuk memandu kita membaca surat Ali Imran 96 sampai 100. Tafadhol. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali wajil faraj. Baiklah Ibu Bapak, kita langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم فيه آيات آيات بينات بينات مقام مقام إبراهيم إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن ومن دخله دخله كان كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على على الناس الناس حج حج البيت البيت من من استطاع استطاع إليه إليه سبيلا سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن ومن كفر كفر فإن فإن الله الله غني غني عن عن العالمين العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله قل قل يا يا أهل أهل الكتاب لم الكتاب لم تكفرون تكفرون بآيات بآيات الله الله والله شهيد على ما تعملون والله والله شهيد شهيد على على ما ما تعملون تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله قل قل يا يا أهل أهل الكتاب الكتاب لم لم تصدون عن تصدون عن سبيل سبيل الله الله
من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء من من آمن آمن تبغونها عوجا عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما يعملون وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا يا أيها أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا تطيعوا فريقا من من الذين الذين أوتوا أوتوا الكتاب الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يردوكم يردوكم بعد بعد إيمانكم إيمانكم كافرين كافرين صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم اللهم اللهم صل صل وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآل وآل الأطهار الأطهار على على رسول رسول الله الله وآل وآل الأطهار الأطهار اللهم صل اللهم على صل على محمد اللهم محمد صل على وآله محمد اللهم وعلى اللهم صل صل على محمد. على اللهم صل على Muhammad wa ala alihi. Saya kembali ke Ustaz. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita semuanya mengaturkan terima kasih banyak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazana Ustaz Wahid bin Wahid yang telah memandu kita, memperdengarkan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang beliau bacakan tadi kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu malaikat untuk setiap huruf yang dibacakannya, bersaf-saf sampai kepada arsy Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut nama beliau dan orang tua beliau, dan malaikat-malaikat mendoakan beliau supaya senantiasa berada dalam keberkahan dan rahmatnya. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ikut membaca ayat-ayat Al-Quran tadi, Allah SWT mencucurkan rahmat kepada Bapak Ibu sekalian. Karena hanya dengan rahmat itulah kita nanti bisa masuk ke dalam surganya. Kita wajib beribadah, tapi bukan ibadah yang menyebabkan kita masuk surga, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Ali Imran kita. Surat Ali Imran adalah surat yang ketiga. Ali Imran sendiri artinya keluarga Imran,
turunnya surat ini di Madinah, maka kita sebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 200 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat 100, berarti pertengahan surat Ali Imran. Jadi tinggal 100 lagi. 100 itu berarti sekitar 20 kali pertemuan, karena setiap kali pertemuan adalah 5 ayat. Terakhir kemarin kita sudah baca sampai di ayat yang ke-95, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul sadaqallah. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu selalu benar, sadaqallah. Makanya kalau kita habis baca Quran biasanya baca sadaqallahul aliyul azim. Sadaqallah, karena Allah itu tidak pernah tidak benar, karena Allah sendiri adalah kebenaran. Karena Allah sendiri adalah kebenaran, maka semua yang datang daripadanya adalah benar. Maka segala sesuatu yang tidak benar pasti bukan datang dari Allah SWT. Jadi sadaqallah, Allah itu adalah maha benar. Jadi siapa saja yang benar berarti telah mensifati Allah pada dirinya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Tanda kalau kita benar harus mengikuti juga orang yang benar. Orang yang benar diaku Allah adalah Ibrahim. Karena Ibrahim ini adalah diakui oleh Allah sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Maka Allah mengatakan, kalau kalian mengakui aku sebagai Allah yang benar, maka fattabi'u millata Ibrahim, ikutilah millah Ibrahim. Kenapa? Karena Allah tidak bisa kita ikuti, kan tidak kelihatan. Allah tidak berbuat seperti kita. Yang berbuat siapa? Ibrahim. Makan, minum, berbicara. Nah, Ibrahim adalah makhluk Tuhan, manusia seperti kita. Maka Allah memilihkan Ibrahim yang bisa mewakili dirinya untuk mempertontonkan, mempertunjukkan kepada kita bagaimana menjadi manusia yang seutuhnya. Maka ikutilah millah Ibrahim, karena Ibrahim itu tidak punya kepentingan lain. Ibrahim itu adalah hanif, dia tidak punya motif, dia tidak punya modus, dia tidak punya alasan-alasan sementara, alasan-alasan sesaat. Kalau manusia kan terkadang menyembunyikan motif yang kita tidak ketahui. Kelihatannya di depan kita bagus, berkata-kata bagus, bersikap bagus, bahkan seperti malaikat, tetapi sebetulnya punya motif untuk melakukan sesuatu yang merugikan kita dan hanya menguntungkan dirinya saja. Itu yang disebut dengan tidak hanif. Sedangkan kalau hanif seperti Nabi Ibrahim, bahkan rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan yang lain. Untuk kepentingan Allah, dia rela membawa istrinya ke tengah padang pasir. Nabi Ibrahim membawa istrinya ke padang pasir bukan maunya Ibrahim, tapi perintah Allah. Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya bukan karena Ibrahim, bukan karena hawa nafsunya, tapi karena Allah merintahkannya. Maka disebut dengan Ibrahim itu adalah hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan di dalam dirinya tidak ada syirik sama sekali. Jadi berbicara tadi dengan di atas, ini ayat sebelumnya itu berbicara tentang Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang melakukan pencarian dan ujung pencarian itu bukan kedamaian, bukan Islam, maka dia tertolak karena bertentangan dengan fitrah. Dan di akhirat dia akan termasuk orang yang merugi. Nah, apa tandanya kalau kita kembali kepada fitrah kita? Perbuatan kita, kata-kata kita itu adalah kebajikan. Dan apa itu kebajikan? Lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yaitu mengorbankan apa yang kita cintai. Jadi lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak sebut albir kalau sampai kamu menginfakkan atau kamu mengorbankan apa yang kamu cintai. Nah, oleh sebab itulah Allah mengatakan itulah Nabi Ibrahim. Maka fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ini adalah Ka'bah, Baitullah, adalah ilustrasi daripada video daripada Ka'bah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin. Sesungguhnya awwala baitin. Awal baitin, kalau bahasa kitanya rumah pertama. Mula-mula rumah, pertama kalinya rumah. Bait ini rumah, bangunan. Wudi'a yang diletakkan, yang dibuat, yang digagas.
Linnasi untuk manusia, la yang ada di. Ya, jadi la-nya kita artikan yang ada di. Ataukah ialah alladzi bi Bakkata, yaitu yang ada di Mekah. Lalladzi bi Bakkata. Bakkah artinya apa? Lembah. Karena Bapak Ibu yang sudah pernah berhaji atau umroh pasti mengetahui bahwa Baitullah, Ka'bah tadi itu di lembah. Kiri kanannya, di luarnya itu, di kiri kanannya itu adalah gunung-gunung batu cadas hitam. Maka dia berada di bawah. Namanya disebut dengan Bakkah. Bakkah itu adalah lembah. Lalu kemudian lama-kelamaan menjadi Mekah. Jadi Mekah itu adalah sebetulnya penyebutan lain daripada Bakkah. Jadi Bakkah menjadi Makkah. Saya kira di dalam kita bahasa Melayu juga begitu. Banyak yang sebetulnya berasal dari bahasa luar, kemudian ketika kita mengucapkannya menjadi berbeda. Bahkan dari bahasa kita sendiri kalau dipercepat terkadang kemudian berubah. Contohnya misalnya gerigi. Nah itu kan kemudian menjadi gigi. Jadi gigi kita itu sebetulnya artinya gerigi. Disebut gigi karena dia bergerigi. Ya, seperti itu, gerigi. Hilang R-nya, jadi gigi. Yang bergerigi itu ada gigi-giginya. Nah begitu ya misalnya gaharu menjadi garu. Jadi atau kabaharu menjadi baru. Banyaklah. Nah hal yang sama terjadi di sana. Jadi ada kata-kata baka menjadi maka. Bi itu pada, di. Jadi bi-nya menunjukkan pada. Seperti kalau kita mengatakan bil jamiati di universitas. Biasanya kalau universitas itu menggunakan kata bi, bil jamiah. Ya, nah, ana adrusu bil jamiatil islamiyah. Saya belajar di Universitas Islam. Itu namanya ana adrusu bil jamiah al-islamiyah. Jadi bil jamiah maksudnya di universitas. Nah, sini bibak kata mubarakan. Di lembah yang diberkahi. Jadi kita artikan di Mekah atau di lembah yang mubarakan, diberkahi. Ya. Wahudan lil alamin, dan ini adalah merupakan petunjuk bagi seluruh alam. Jadi berdasarkan ayat ini, yang disebut dengan Mekah tadi di sini adalah hudan bagi seluruh alam, petunjuk bagi seluruh alam. Ya. Jadi terberkahi. Apa artinya huda, lil alamin di sini, huda lil alamin? Harusnya bisa menjadi patokan kemanusiaan seluruh dunia. Jadi tadinya kan ini tempat kosong. Lalu kemudian dibangun di sana Ka'bah oleh Allah SWT. Siapa membangunnya? Tentu manusia pertama, yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Jadi Adam ketika diciptakan membuat rumah pertamanya adalah Baitullah itu. Jadi yang pertama dia buat bukan rumah untuk dirinya, tapi rumah untuk beribadah. Lalu kemudian suatu hari ditinggalkan tempat ini setelah banjir bah. Lalu kemudian pada zamannya Nabi Ibrahim, Allah perintahkan lagi datang ke sana, membangun kembali, mengumpulkan kembali tembok-tembok, batu-batu daripada rukun-rukun Ka'bah atau dinding-dinding Ka'bah yang telah bercerai-berai, yang telah berantakan, dibangun kembali. Kita sudah bahas di surat Al-Baqarah. Dibangun kembali menjadi seperti sekarang lagi. Hajar aswadnya, batu hitamnya dipasang seperti itu. Jadi dibuat kembali. Nah, jadi bisa dikatakan wudi alinnasi, awwala baitun di alinnasi, bisa diartikan sejak zamannya Nabi Adam, bisa juga kemudian direnovasi kembali pada zamannya Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim juga bukan membuat baru, dia hanya meletakkan kembali batu-batu yang telah berserakan. Jadi awwala baitun di alinnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan, dan dia adalah petunjuk bagi seluruh alam. Petunjuk apa? Petunjuk kemanusiaan. Jadi harusnya di sana itu merupakan teladan kemanusiaan, teladan persatuan. Jadi kalau ingin menyaksikan nilai-nilai kemanusiaan di junjung tiga, harusnya di sana. Ingat, harusnya di sana. Ya. Tapi sekarang kita lihat tidak seperti itu. Kenapa ya? Karena banyak alasannya, nanti kita lihat di dalam surat 8. Nanti ada jawabannya surat 8, surat Al-Anfal. Tapi artinya aslinya konsep awal daripada tempat itu adalah menjadi role model kemanusiaan, role model humanity. Jadi supaya orang melihat kemanusiaan di sana, persatuan di sana, kepemimpinan di sana, seperti itu. Nah sekarang kita lihat Mekah ini bahkan menjadi seakan-akan pasif kaitannya dengan pembantaian demi pembantaian yang terjadi di Gaza. Sudah 22.000 orang meninggal dunia, mayoritasnya laki-laki, anak-anak dan perempuan.
dan Ka'bah tidak mainkan peranannya. Harusnya kan tempat berkumpul di sana, harusnya di sana melakukan kecaman-kecaman, tetapi dibatasi oleh penguasa bahwa tidak boleh bicara politik di sana. Lupa bahwa politik itu adalah bagian tak terpisahkan dari Islam. Tidak ada nabi manapun yang datang yang tidak terlibat dalam kehidupan politik. Karena begitu kita terlibat dalam kehidupan sosial, ya terlibat dalam kehidupan politik. Kata politik saya dari kata poli, banyak. Jadi begitu kita terlibat dalam kemajemukan, kita terlibat dalam politik. Seperti itu. Kenapa? Ya karena kita harus menghormati sesama dan melindungi sesama. Nah, bagaimana cara menghormati sesama? Ya mengecam orang yang melakukan kekerasan terhadap sesama. Itu namanya menghormati sesama. Kalau kita tidak mengecam orang yang melakukan kekerasan terhadap sesama manusia, berarti tidak ada tanda kita menghormati kemanusiaan. Ya. Emas kita diambil orang, diambil pencuri, kita pasti buruh atau berteriak. Kenapa? Ya karena berharga. Tapi kalau kemanusiaan dibunuh seperti itu dan kita tidak marah, tidak mengejarnya, ya berarti tidak menganggap berharga. Nah, itu yang disebut dengan hudal lil alamin. Ini pengertian zahirianya, pengertian batinnya daripada ayat ini adalah bahwa lembah itu adalah jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa kita itu lembah. Berada di mana? Di dalam lembah tubuh kita. Tubuh kita ini adalah gunung-gunung, batu-batu cadas hitam. Dan Baitullah itu ada di sana, yaitu jiwa kita sendiri, kalbu kita, fuad kita. Jadi kalau kalbu kita itu ibaratnya Ka'bahnya, kemudian Hajar Aswadnya itu adalah fuad kita. Ya. Jadi Hajar Aswadnya itu adalah fuad kita. Nah, jadi itu tidak boleh digantungi nanti di sana berhala-berhala. Kenapa? Karena yang namanya jiwa kita tuh terberkahi. Karena Allah sendiri yang meniupkan itu dengan kata-kata wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi di rumah kita masing-masing ada Baitullah. Ini secara batinnya, secara maknawiah. Jadi itu yang pertama dibangun. Jadi sebelum kita keluar, masuk di dalam rumah orang tua kita, masuk di dalam rumah kita sendiri, maka kemudian pertama kali kita membangun rumah itu di dalam jiwa kita. Namanya kalbu kita. Itu yang menyebabkan kita manusia. Dan itu tidak ada pada hewan manapun. Maka inna awwala baitun li'alinnas. Jadi rumah pertama yang dibangun untuk seluruh manusia itu adalah yang ada di dalam lembah, di dalam jurang hati kita. Dan itu yang terberkahi. Kenapa terberkahi? Karena itu yang menyebabkan kita jadi manusia. Mubarakan. Manusia itu terberkahi. Jadi kita ini diberkahi karena itu. Kenapa? Karena adanya itu. Adanya baitun. Adanya Baitullah di dalam relung, di dalam lembah hati kita, di dalam lembah diri kita. Itu terberkahi. Dan sekaligus hudal lil alamin, artinya itu adalah pedoman, itu adalah parameter kebenaran. Jadi kalau ingin bicara kebenaran, ya kembali kepada hati nuraninya. Seperti kata Nabi, kalau kamu tidak tahu sesuatu, maka iftah binafsik. Mintalah fatwa kepada hawa nafsumu. Iftah binafsik. Mintalah fatwa kepada dirimu sendiri. Kenapa? Karena itu adalah fitrah kita. Kita sudah berkali-kali menyebut atau membicarakan tentang alastu birabbikum. Nah itu kenapa Allah bertanya seperti itu? Untuk menegaskan, untuk memvalidasi, untuk menjustifikasi bahwa memang di sana ada rumah Allah, rumahnya dia. Jadi ketika mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Allah yang menegaskan bahwa apakah kamu mengakui bahwa di situ ada rumahku? Qalu bala syahidna. Dan kita berkata, ya Allah, saya bersaksi bahwa rumahmu ada pada jiwaku. Saya menjadi manusia karena kamu telah membuat rumahku, membuat rumahmu di dalam jiwaku. Jadi aku menjadi manusia karena engkau telah membuat rumahmu di dalam jiwaku. Rumah untuk apa? Ditempati. Jadi makanya Allah selalu harus ada di sana. Ketika tidak ada di sana, berarti kita telah menghijabinya. Kita telah menggantungkan patung-patung di dinding hati kita. Seperti mana dulu orang Arab jahiliyah, Ka'bah tetap dia tawaf, tetapi di Ka'bah itu digantung 360 patung-patung berhala. Setiap hari berhalanya beda. Jadi satu tahun 360 hari, setiap hari beda patungnya. Nah, dalam diri kita juga begitu, Bapak Ibu Jemaah sekalian. Kita punya Ka'bah di sini, tapi di sini kita gantungi berbagai macam patung-patung.
kendaraan mobil satu patung, istri satu patung, suami satu patung, anak-anak kita satu patung, uang kita satu patung, pangkat dan jabatan kita satu patung, tanah kita satu patung, perkebunan kita satu patung, setiapnya adalah satu patung. Dan kita gantung di sana, kita tetap tawaf, kita tetap salat, tetapi di sana ada digantung. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu tetap dia tawaf, tetapi tawafnya itu bermasalah. Kenapa? Karena ada digantung di sana. Sehingga ketika dia tawaf di sana kelihatannya secara zahiriyah tawaf benar, tetapi sebetulnya dia menyembah patung-patung itu. Makanya Allah mengatakan dalam surat Quraisy itu, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif fal ya'budu rabba hadzal bait. Sampaikan kepada orang Quraisy itu, hendaklah mereka menyembah rabba hadzal bait, Tuhannya bait ini. Jadi bait ini tadi tempat, di sana Allah harus berkedudukan. Maka kita harus menyembah Tuhannya, rumah kita. Apa rumah kita yang ada pada diri kita? Kalbu kita, fuad kita, hajar aswadnya. Maka Allah mengatakan, itulah yang menyebabkan kalian manusia terberkahi. Jadi manusia menjadi terberkahi, menjadi mulia, karena Allah menyimpan, membangunkan rumahnya pada jiwa kita. Yang itu tidak terjadi pada hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Mubarakan wahudan lil alamin. Ya, jadi terberkahi seperti kita lihat di sana dalam ayat ini. Ya. Ini adalah contoh terberkahi. Kalau di sini tadi adalah rumah, di sini adalah Al-Quran. Coba lihat. Kitabun anzalnahu. Al-Quran itu adalah sebuah kitab. Anzalnahu, yang kami menurunkannya ilaika kepadamu, kepada Muhammad. Tentu sekarang kepada kita sebagai orang bacanya. Ilaika kepada kamu. Mubarak, terberkahi. Jadi kalau ingin terberkahi, minta berkat, ya baca Al-Quran. Kan terkadang kita ingin kehidupan kita terberkahi, tapi tidak baca Quran. Ya, dan ada yang baca Quran tidak terberkahi. Kenapa? Karena hanya membaca, menjauhi, tidak ditadaburi. Jadi kitabun anzalnahu ilaika. Kitab itu adalah kami turunkan kepadamu karena itu terberkahi. Jadi kita menjadi terberkahi karena ada Al-Quran juga pada jiwa kita. Ya. Lihat baru supaya apa? Al-Quran itu, kitab suci itu yang dalam diri kita atau yang ada di kita sekarang pegang, itu bukan untuk dibaca begitu saja atau untuk dihafal saja, dihafal bagus, dibaca bahkan bagus, tetapi terutama lihat baru untuk ditadaburi, untuk kita simak, untuk kita analisis, untuk kita renungkan sedalam-dalamnya ayatnya. Setelah kita memahami, baru kemudian waliyatadzakkaru. Kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Waliyatadzakkaru ulul albab. Dari sanalah bisa mengambil pelajaran ulul albab. Orang yang terbuka mata pikirannya, orang yang rumahnya tadi sudah terbebas, rumah jiwanya tadi, Ka'bahnya di dalam jiwanya tadi, sudah terbebas dari patung-patung berhala yang digantung di sana. Seperti itu. Ya. Ini kita lihat surat Ad-Dukhan. Ini surat Ad-Dukhan terkenal. Ya. Ini ayat 3. Mari kita lihat dulu sini. Kita tidak baca ini, kita lihat sini. Wal kitabil mubin. Al-Quran ini adalah kitab suci yang jelas. Demi kitab suci yang jelas. Demi Alkitab, demi Al-Quran, Al-Mubin yang jelas. Inna, sungguhnya kami, anzalnahu, kami menurunkannya. Kenapa kata kami? Karena di situ terlibat malaikat, di situ terlibat nabi. Inna anzalnahu, sungguhnya kami menurunkannya, kitab suci Al-Quran itu, fi lailatin, di suatu malam, mubarakatin. Coba lihat. Karena Al-Qurannya terberkahi, maka malam pada saat diturunkannya juga terberkahi. Anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Malam diturunkannya Al-Quran terberkahi. Kenapa? Bukan karena malamnya sama saya lain, tapi karena Al-Qurannya. Maka Bapak Ibu baca baik-baik ayat ini, berarti kalau bibir-bibir kita ini, mulut-mulut mungil kita ini, tenggorokan-tenggorokan kita ini, yang mengeluarkan suara melalui pita suara kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, maka otomatis tenggorokan kita, lidah kita, bibir mungil kita juga menjadi terberkahi.
Inna anzalnahu fi lailatin. Karena malam itu adalah malam turunkannya Al-Quran, yaitu di tempat lain dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadri, fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr, seterusnya, maka dia menjadi mubarakatin. Inna kunna mundirin. Soalnya kami, Tuhan mengatakan melalui kitab suci yang terberkah itu ingin memberikan peringatan pelajaran kepada manusia. Maka hendaknya dia mentadaburinya. Jadi seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian itu namanya terberkahi. Jadi yang ada di dalam hati kita apa sebetulnya? Baitullah. Yang juga bisa diartikan kitab suci Al-Quran. Kenapa? Karena sama fitrah kita juga. Makanya Al-Quran itu pasti sejalan dengan fitrah kita. Jadi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Dan petunjuk bagi seluruh alam, artinya patokan kebenaran. Jadi kalau ingin mengukur kebenaran, kembali kepada diri, akal sehat, fitrah kita itu tadi. Ya, semua yang ada pada fitrah kita pasti kebenaran. Dan semua yang ada pada diri kita itu pasti bersifat humanistik. Karena semua yang kita tidak ingin terjadi pada diri kita, pasti orang lain juga tidak ingin terjadi pada dirinya. Semua yang kita senang terjadi pada diri kita, pasti senang juga orang lain terjadi pada dirinya. Ketika apa yang terjadi pada diri kita senang, dan kita ingin juga menjadikan itu senang bagi orang lain, maka itu disebut dengan universal. Wa hudan lil alamin, seperti itu. Sekarang kita lihat ayat berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang belum pernah ke Mekah, ini adalah Ka'bah ya. Kita terangkan sedikit, ini adalah Ka'bahnya, Baitullah. Sini di bawah sini ada Hajar Aswad di sini tadi yang kita bicarakan, pojok ini nih. Ya. Kemudian ini yang bulat ini yang bulat ini. Ini namanya ya, ini dari bawah sini nih. Ini. Ya, ini orang cium ini nih. Ya. Nah, kemudian yang di bawah sini, ini tadi yang di sini namanya Hijar Ismail. Hijar Ismail. Nah, kemudian yang ada di sini nih, ini namanya Maqam Ibrahim. Perhatikan ini. Karena kita akan bicara ini Maqam Ibrahim. Ini adalah Ka'bah, ini adalah Hijar Ismail, di sini ada Hajar Aswad, di sini ada namanya Maqam Ibrahim. Jadi Maqam Ibrahim di sini. Ya. Di sini ada Maqam Ibrahim. Ya. Mari kita lihat ayat berikutnya. Fihi ayatun bayyinatun. Fihi ayatun bayyinatun Maqam Ibrahim. Jadi sudah lihat tadi pas Maqam Ibrahim. Jadi di dalamnya itu ayatun bayyinatun Maqam Ibrahim. Di dalamnya itu ada ayat-ayat Allah yang jelas. Dan juga ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tadi itu secara zahir yang tadi yang kita tuju. Ya, ada yang mengatakan itu makam dalam pengertian tempat berpijak dia selalu ketika dia beribadah, sehingga ada bekasnya. Ada yang mengatakan makam itu memang makam kuburan Ibrahim di situ. Ada juga yang mengatakan, ada juga ini penafsiran batinianya, itu adalah makam spiritual Ibrahim. Ya, padanya adalah makam spiritual Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim diperintah Allah ke sana untuk membangun kembali Ka'bah, itu pasti karena dia memiliki makam tertentu. Bukan yang lain, tetapi Nabi Ibrahim. Makam Nabi Ibrahim di sana secara predikat disebut dengan Khalilullah. Secara pangkat dan jabatan, kalau kita sebut pangkat dan jabatan dari Allah, itu imam. Kita sudah bahas di surat Al-Baqarah. Ya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu biqalimatin fatammahun. Jadi wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu biqalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Itu surat Al-Baqarah 124. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu adalah linnasi imama. Dia adalah bagi seluruh manusia adalah imam. Nah, ini makam juga tuh. Ya. Jadi fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Dalamnya banyak ayat-ayat yang jelas, yang terang benderang. Maqam Ibrahim. Termasuk juga di sana ada tempat sa'i, tempat lari-larinya Hajar, Siti Hajar antara Safa dan Marwah. Jadi fihi ayatun, di sana juga ada sumur yang tidak pernah kering, Zam-Zam namanya, sumur Zam-Zam. Ya, di sana juga ada. Itu dan semuanya adalah ayat-ayat bayyinatun maqam Ibrahim. Jadi intinya di sini adalah maqam Ibrahim. Ya. Allah mengatakan
Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa memasukinya dia akan aman. Jadi wa man dakhalahu kana aminan, siapa memasukinya dia akan aman. Nah, hu-nya kembali ke mana siapa? Ke Ka'bah atau kepada apa? Nah, tentu di sini kita kembalikan yang paling cocok adalah kepada Maqam Ibrahim. Kalau kita lihat di sini nih. Ya, jadi menurut saya bukan memasuki Baitullah, ya Baitullah juga, tapi dengan catatan Maqam Ibrahim. Jadi kalau saya secara pribadi, Al-Fakir ini adalah hu-nya ini, domir hu ini adalah kembali kepada maqam di sini. Sorry, tertutup ya. Ini maqam. Ini. Maqam Ibrahim. Jadi padanya ada maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya, masuki apa? Maqam Ibrahim. Apa maqam Ibrahim tadi? Imamah. Nah, siapa yang memasuki keimamahan Ibrahim? Kalau bahasa yang sering kita gunakan di sini berwilayah, ibaratnya maqam imamah itu adalah seperti payung. Siapa yang bernaung di bawah payung itu, dia akan tidak terkena panas. Dia akan aman. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa masuk kepada maqam Ibrahim, maqam imamah, maka dia menjadi aman. Wa man dakhalahu kana aminan. Dia akan aman. Jiwanya akan aman. Ya. Dan kemanusiaan selalu akan menang. Humanisme akan selalu menang selama sistem imamah itu masih ada. Penyebab kemanusiaan runtuh di berbagai macam abad dan masa itu adalah karena orang keluar dari sistem wilayah imamah. Sehingga terjadi genosida demi genosida, pembantaian demi pembantaian. Ini bukan hanya dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, bukan hanya dilakukan oleh orang Amerika terhadap orang Indian dulu, bukan. Tapi di berbagai tempat sering terjadi genosida, pembantaian, pembunuhan. Ya. Di Indonesia dulu, terutama di Sulawesi Selatan, Westerly membunuh puluhan ribu orang, ditembak begitu saja. Di mana-mana terjadi kekerasan. Kenapa? Karena itu tadi. Begitu manusia lepas daripada sistem imamah, maqam Ibrahim, dia akan menjadi lemah. Dia akan menjadi tidak berdaya. Nah, ketika manusia menjadi lemah, tidak bergantung kepada yang kuat, tidak berdiri pada yang kuat, maka yang berkuasa adalah yang kuat dari versi manusia. Yang kuat dari versi manusia. Yang punya organisasi yang kuat, punya senjata yang kuat, dan seterusnya. Maka Allah mengatakan kalau mau aman, maka masuklah kepadanya. Dari mana kita tahu aman? Kita lihat pada surat Al-Baqarah sebelumnya, bahwa itu adalah masabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia, tempat bersatunya manusia. Baru kemudian walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya berhaji. Jadi kalau begitu, apa wajibnya berhaji? Maqam Ibrahim. Dan ini sejalan dengan surat Al-Hajj, surat haji. Ya. Jadi coba kita ulangi lagi, baca lagi. Fihi ayatun. Fihi tadi adalah, fihinya itu adalah bibakka ya. Kan tadi bibakka. Ya. Lalladzi bibakka mubarakan. Begitu. Jadi di dalamnya situ ada Ka'bah, Baitullah tadi. Jadi tadi awalu baitin wudi'a lin-nasi. Dia adalah ada Baitullah ini. Ya. Fihi di dalam Ka'bah itu ada Baitullah. Lalu kemudian walillahi 'alan nasi. Karena sudah ada ini, maka kemudian lillahi, semata-mata karena Allah, 'alan nasi, manusia menjadi wajib. Ala itu artinya kewajiban bagi manusia. Alan nasi, kewajiban atas manusia itu apa? Hajjul baiti, berhaji ke Baitullah. Ya. Jadi berhaji ke Baitullah tadi. Al-baitnya tadi yang ayat sebelumnya. Lalladzi bi Bakkah mubarakan tadi. Ya. Jadi tadi kembali kepada ayat sebelumnya. Ya, ayat ini tadi ya. Ya. Jadi kembali ke sini jemaah sekalian ya. Ya, lewat. Kembali ke sini. Inna awwala baitin. Kembali ke sini. Kita lihat dulu nih. Ya. Kembali ke sini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi. Ya. Awwala baitin wudi'a lin-nasi. Ingat kata-kata lin-nasi. Ya. Kata-kata lin-nasi ini kita selalu tegaskan karena bukan lil insan, tapi bukan juga lil mu'min, tapi lin-nasi. Jadi memang merupakan parameter kemanusiaan harusnya di sana. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi. Yang mana lalladzi bi Bakkah mubarakan tadi, yang ada di Mekah,
yang terberkahi itu. Baru kemudian kita pindah ke sebelah tadi. Ya, kalau kita lihat di sini tadinya nih. Fihi ayatun bayinatun, di dalamnya ada ayatun bayinatun. Apa? Maqam Ibrahim. Ini maqam Ibrahim. Ya. Maqam Ibrahim inilah yang menyebabkan kemudian kita wajib berhaji ini. Kewajiban haji nanti ada di sana tuh. Dan untuk apa? Linnasi sebetulnya. Alan nasi. Wa man dakhalu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapa saja yang istita'ah. Siapa saja yang istita'ah, yang sanggup secara ekonomi, sanggup secara kesehatan, sanggup secara perjalanan dan seterusnya. Artinya perjalanannya aman di sana, tidak terjadi kekacauan dan kerusuhan. Jadi man istata'a ilaihi sabila, yang sanggup istita'ah ilahi untuk datang kepadanya, ini hitnya kepada siapa lagi? Ya, bisa diartikan kepada Baitullah, bisa diartikan kepada Maqam Ibrahim. Jadi sama tadi di sini, hukumnya di sini nih, ya. Dapalahu ilaihi juga. Jadi bisa bermakna Baitullah, bisa bermakna Maqam Ibrahim. Ilaihi sabila, itu jalan ke sana. Dari mana kita tahu Maqam Ibrahim atau kepada Nabi Ibrahim? Nah, coba kita lihat Mas sekalian di surat 22 dulu di sini, ya. Kita lihat surat 22. Surat 22 itu surat haji. Kita lihat surat haji di sini. Ayatnya 26 27 lewat. 26 27. Surat haji ini surat 22, ayatnya 26 dan 27 nantinya. Wa'id, dan ingatlah ketika bawa'na kami berikan tempat. Kami mengakomodasi. Li Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim, kami berikan tempat kepada Nabi Ibrahim. Di mana? Makanal bait, sebuah tempat di Baitullah. Makanal baiti, tempat di Baitullah. Untuk apa? Alla tusyrik bi syai'a, untuk tidak mempersekutukan apapun denganku, kata Tuhan di sini. La tusyrik bi syai'a. Wa tahhir, dan sucikanlah baiti, rumahku. Wa tahhir baiti, dan sucikanlah rumahku. Lit-ta'ifina, untuk orang yang tawaf. Wal qa'imina, dan untuk orang yang qa'imin, orang yang i'tikaf. Tawaf, i'tikaf. Qa'im itu menetap sementara di sana. Suara Ustadz hilang ya? Iya, saya pikir saya yang hilang. Ini nggak Iya, kedengeran Pak Ustadz. ini ya suaranya. Iya, suaranya nggak ada. Bapak-bapak sekalian, mohon maaf ya, tadi keluar ternyata ya. Mari kita masuk ke screen lagi. Nah, jadi jemaah sekalian, kita tadi sudah sampai di sini. Jadi kita ulangi lagi dari atas ya. Ya, wa'id bawwa'na li Ibrahim, dan ingatlah tatkala kami berikan tempat kepada Ibrahim. Maka al-bait, suatu tempat di sekitar Baitullah atau di Baitullah. Tugasnya apa? Allah tusyrik bi syai'. Kalau kita tadi artikan tadi Baitullah adalah jiwa kita, ya tidak boleh di sana ada syirik. Allah tusyrik bi syai', tidak boleh mempersekutukan aku dengan apapun juga. Wa tahhir, dan sucikanlah baiti, rumahku.
Rumah di sana disucikan, tidak boleh ada patung. Rumah, terutama di dalam jiwa kita, tidak boleh ada patung, tidak boleh syirik. Lit-ta'ifina untuk tawaf. Wal qaimina untuk orang yang iktikaf. Warukka'i sujud dan untuk orang yang ruku dan sujud salat. Baru kemudian wa'adzin, umumkanlah, serulah, panggillah. Finnas di tengah-tengah manusia, bil hajj untuk berhaji. Supaya apa? Ya tuka. Dengan begitu dia mendatangi kamu. Siapa? Ibrahim. Jadi sudah ketemu sini, kaknya di sini adalah Ibrahim. Ini kita lihat, sorry. Sini kita lihat sini Ibrahim dan bawa sini ini. Ya. Untuk mengerjakan ini, mereka akan datang kepadamu. Ini munya Ibrahim sini. Ya, ingat. Ini munya Ibrahim. Ya. Jadi ya tuka. Apa yang tuka yang tadi sini? Ya, mana tadi? Ini dia. Jadi ini adalah fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Ya. Wa man dakhalahu, siapa yang masuk kepadanya, berwilayah kepada Nabi Ibrahim sebagai maqam imamah, maka dia akan aman kemanusiaannya. Walillahi ala nasi hajjul bait man istata ilaihi sabila. Untuk apa? Ya tuka mendatangi kamu Ibrahim. Dia akan datang dalam kondisi apapun juga, rijalan, berjalan kaki, wala kulli damirin, atau menggunakan berbagai macam kendaraan seadanya. Ya tina, mereka datang mingkuli dari tiap-tiap fajin amik, pojok yang jauh. Jadi mingkuli fajin amik, dari pojok-pojok negeri yang jauh. Amik, kita artikan saja mingkuli fajin amik, dari berbagai macam negara. Ya, termasuk yang jauh. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang disebut di sini dengan walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baru wa man kafara, siapa yang ingkar. Ya. Jadi di sini dua macam di sini nih. Nih, coba lihat. Sini juga man. Ini lihat Bapak sekalian. Ini man. Juga man di sini. Ya, ini juga man. Ya. Man di atas adalah man positif. Man reward. Man di bawah ini adalah man negatif. Man punishment. Ya. Jadi wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk berwilayah kepadanya, dia aman. Dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, wa man kafar, siapa menolak? Kafar itu kita artinya menolak. Ya, siapa yang menolak untuk masuk berwilayah, berpayung di bawah payung imamah Ibrahim, maqam Ibrahim, fa inna Allah ganiyun 'anil alamin. Ketahuilah, Allah tidak butuh itu. Ya, itu adalah untuk kepentingan kita. Jadi ketika Allah meminta kita dakhalahu untuk masuk kepadanya, bukan untuk kepentingan Allah. Ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk untuk mengazankan, untuk mengumumkan kepada seluruh manusia supaya mereka datang kepada Nabi Ibrahim, bukan untuk kita, juga bukan untuk Nabi Ibrahim. Tapi untuk siapa? Semata-mata untuk kita. Kenapa? Allah tidak butuh apa-apa, karena Allah itu adalah ghaniyun 'anil alamin. Dia adalah kaya dari seluruh alam. Jadi seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian terbaik, kita bisa lihat juga ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran. Ya, ini kita bisa lihat. Ini kita lihat surat Al-Baqarah dulu ini. 125, kita buka dulu 124-nya yang ini. Wa idzi batala Ibrahim rabbu bi kalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ini jadi ingatlah tatkala Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim bi kalimatin, dengan beberapa kalimat kita sudah terangkan juga. Surat Al-Imran juga. Fa atammahun, lalu Nabi Ibrahim kemudian menyempurnakannya. Qala, lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Tuhannya, kepada Allah, Allah berkata kepada Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Saya sekarang mengangkat, mengeskakan, memberikan surat keputusan, surat perintah, surat pengangkatan sebagai imam bagi seluruh manusia. Qala, Nabi Ibrahim menimpali, mengatakan, wa min dzurriyyatihi, dan zuriatku. Qala, lalu kemudian dijawab Allah, baik zuriatmu, tetapi la yanalu ahdi zalim. Terbatas pada zuriatmu yang tidak pernah melakukan kezaliman. Nah, setelah itu selesai clear. Ya. Baru pindah ke bawah sini. Wa ij'alnal baita mathabatan linnas. Lalu kemudian Allah jadikan al-bait itu ya sebagai apa? Mathabatan, sebagai perekat, sebagai simpul pengikat kemanusiaan dan keamanan. Jadi kalau kita menjadikan itu, maka terjadilah mathabatan linnas wa amna. Amna tadi sama tadi. Amina tadi. Wa man dakhalau kana amina tadi di sini ya. Wa man dakhalau kana amina. Di sini dikatakan linnasi wa amna ya. Wa ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Ingatlah tatkala kami jadikan Baitullah itu sebagai masabatan,
Masabatan itu artinya isbat, pengikat. Bapak Ibu tahu yang namanya lidi-lidi yang diambil dari daun kelapa, diraut itu dikeluarkan daun-daunnya baru yang ada lidinya. Lidi itu kecil-kecil, tapi kalau banyak kita raut baru kemudian ada ratusan baru kemudian kita ikat. Nah, pengikatnya itu namanya masabat dan misbah. Apa namanya? Isbat. Ya, seperti kalau orang memutuskan itu diisbat. Supaya sepakat bahwa tanggal 1 Syawal adalah tanggal ini. Tanggal 1 Muharram tanggal ini, maka dikumpulkan seluruh persyarikatan, seluruh perkumpulan, seluruh organisasi supaya mengambil satu keputusan bahwa yang namanya Ramadan jatuh esok ataukah 1 Syawal jatuh esok. Namanya sidang isbat. Jadi begitu juga dengan ini. Manusia itu banyak. Bagaimana cara mengikatnya? Nah, ini dia. Baitullah. Wa ij'alnal baita. Bisa bermakna zahir, bisa bermakna batin. Bernama zahir adalah Baitullah yang ada di Mekah itu menjadi pusat kemanusiaan. Kemudian bermakna batin. Seluruh manusia akan bersatu kalau kembali kepada nuraninya masing-masing. Jiwanya. Mathabatan linnasi wa amna dan kaman. Wattakhidhu dan jadikanlah mim maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim sama tadi sini ya. Ini tadi adalah maqam Ibrahim muncul di sini ya. Fihi ayatum bayinatum maqam Ibrahim. Untuk apa maqam Ibrahim di sini? Nah, berdasarkan di sini adalah ittakhidhu jadikanlah ambillah mim maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu musalla sebagai tujuan salat. Jadi musalla di sini sebagai tujuan salat atau tempat salat. Ya. Jadi musalla bisa kita artikan sebagai tempat. Maksudnya bahwa tempat itu salat yang benar ketika kita berada pada makamnya Ibrahim, wilayahnya Ibrahim. Ya. Jadi maqam Ibrahim musalla. Ya. Wa ahidna, lalu setelah itu, setelah beres ini menyangkut masalah kesatuan dengan imam ini, kemudian kami ahidna berjanji ila Ibrahim kepada Ibrahim. Wa Ismail dan Nabi Ismail. Ahidna kami berahad kepada Ibrahim dan Ismail untuk tohira baitiya lit-ta'ifina, supaya mensucikan rumahku, lit-ta'ifin untuk orang tawaf, wal akifin orang itikaf, war ruk'ai sujud. Ini apa? Kembali tadi kepada surat 22 tadi di sini. Mana tadi ini surat 22 ini? Ya, kembali di sini tadinya. Ya, ini. Jadi satu sama lain sama. Wa bawa nali Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'ai sujud. Ya. Ini sama tadi di sini. Ini tadi. Sorry. Salah tadi sini, kita di sini tadi. Nah, sama dengan ini tadinya. Ya. Antahira baitiya lit-ta'ifina wal akifina, kalau saya tadi wal qaimina sama saja, war ruk'ai sujud, ruku dan sujud. Ya. Jadi saya kira jelas sekali Pak sekalian ya, satu sama lain ayat itu saling menjelaskan. Ya. Jadi apa kata Allah? Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kalau siapa yang ingkar menolak, ya tidak apa-apa, itu bukan urusan Tuhan. Ya siapa yang kafara, wa man kafara, ya silakan kata Tuhan. Tuhan tidak butuh. Kenapa? Allah itu maha kaya, maha sempurna dari seluruh alam. Jadi terserah kepada kita. Ya, siapa yang mau masuk silakan. Yang menolak untuk masuk, ya silakan. Cuma kalau masuk, ingat harus melalui pintu yang benar. Pembahasan kita sebelumnya. Kalau mau masuk melalui pintu yang benar, ya, tidak boleh masuk begitu saja. Ini ayat 98. Ya, ini adalah Allah SWT. Karena Allah berfirman berkata kepada ahli kitab, "Qul ya ahlal kitab." Katakanlah wahai ahli kitab. Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian ingkar kepada ayat Allah? Jadi ya ahlal kitab, wahai ahli kitab ini, ya ahlal kitab. Kita sudah terangkan ahli kitab itu semua penganut agama samawi aslinya ahli kitab. Cuma yang bisa kita lacak atau biasa kita dengar sekarang cuma Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sebetulnya kan banyak agama sebelumnya. Ya, kalau di Irak itu ada dulu namanya Yazidi kalau tidak salah. Itu juga diperkirakan agama Sabi'in. Nah, Sabi'in itu dianggap sebagai agama samawi juga. Jadi ya ahlal kitab, ya ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian ingkar kepada ayat Allah? Ya.
Kenapa kata-kata ya ahlal kitab lima takfur? Karena kan tadi sebelumnya dikatakan waman kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin. Jadi siapa yang kafar? Ya ahli kitab. Karena ahli kitab seperti apa? Pasti tahu bahwa setiap kitab suci mengajarkan tentang mandakhalahu kana aminan. Masuk ke dalam wilayah milah Ibrahim. Ya. Masuk ke dalam wilayah Nabi Ibrahim, berwilayah. Nah, dia menolak padahal dia ahli kitab. Pada seluruh kitab suci itu mengajarkan hal yang sama. Kan kitab suci yang sampai kepada kita sekarang adalah setelah Nabi Ibrahim. Kitab Taurat setelah Nabi Ibrahim. Kitab Zabur setelah Nabi Ibrahim. Kitab Injil setelah Nabi Ibrahim. Kitab Al-Quran setelah Nabi Ibrahim. Artinya apa? Nabi Ibrahim paling tua. Jadi seharusnya kenapa menolak? Padahal konsepsi milah Ibrahim itu sama. Adalah mengajarkan tauhid dan mengajarkan wilayah imamah. Maka Allah mengatakan, ya ahlal kitab, katakan Muhammad, ya ahlal kitab, lima takfurna bi ayatillah. Kenapa kalian ingkar kepada ayat Allah? Ingat ayat Allah mana tadi? Di Ka'bah tadi kan, masih ingat tadi paus kalian ya, kita turun lagi ke bawah. Ayat Allah mana tadi kita bicarakan ini tadi? Fihi ayatun bayinatun ini. Ya, Bapak lihat lagi di sini. Fihi ayatun bayinatun maqam Ibrahim. Dalamnya ada ayat-ayat maqam Ibrahim. Apa maqam Ibrahim tadi? Maqam imamah wilayah. Nah, itu yang kemudian wilayah kembali di sini nih. Iya. Lima takfurna bi ayatillah. Kenapa kalian mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Ya. Jadi lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian menolak ayat Allah? Apa itu ayat Allah tadi? Maqam Ibrahim. Ya. Yaitu wilayah imamah. Wallahu syahidun ala ma ta'mal. Dan Allah SWT syahidun menyaksikan ala ma ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah mengatakan Allah menyaksikan. Ya. Kalau kita tidak mau ya tidak apa-apa, tetapi ingat Allah menyaksikan, Allah merekam terhadap seluruh perbuatan kita. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Allah menyaksikan itu semuanya. Ya. Ini kita lihat di sini dalam surat apa namanya, surat Al-Bayyinah. Ya, ini dia. Innal ladzina kafaru. Sungguhnya orang-orang yang kafaru tadi itu dari mana? Min ahlil kitab. Jadi tidak semua ahli kitab, tapi ada karena ada min di sini. Sungguhnya orang-orang yang kafaru min ahlil kitab, dari ahli kitab itu, dan apa lagi? Wal musyrikin, orang musyrik. Fi nari jahannam, dia di neraka jahannam. Kenapa tadi? Menolak. Fi nari jahannam khalidina fiha, kekal dalamnya. Bukan itu yang paling kita takutkan, tapi ini gelarannya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah orang-orang yang seburuk-buruk makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah orang yang seburuk-buruk makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya, jadi Allahu syahidun ala ma ta'malun. Kita pindah lagi ayat berikutnya. Nah, ini Bapak sekalian yang belum pernah apa namanya, yang belum pernah sa'i, yang belum pernah haji umroh. Kalau haji umroh sama pasti datang ke sini. Ya. Ini sana Safa Marwah. Jadi ini dari Safa ke Marwah. Nanti di sana Marwah, nanti balik sini lagi nih, di sebelah tempat baliknya nih, sebelah ini. Bukan ada lagi di sebelah. Cuma tidak kelihatan, ini satu arah ke sana. Nanti muter ke sini biar tidak tabrakan ini, yang itu. Ini Safa Marwah. Nah, ini banyak sekali orang, dan ini setiap saat. Hampir tidak pernah istirahat sepanjang tahun. Siapa yang diikuti? Siapa yang menyebabkan mereka datang ke sini? Sederhana, seorang wanita yang bernama Hajar. Ini artinya apa? Tidak sah keberislaman seseorang kalau tidak memuliakan wanita. Tidak sah, tidak benar, tidak valid keberislaman seseorang kalau tidak memuliakan wanita. Karena penyebabnya orang datang ke sini adalah Hajar alaihi salatu wassalam. Hajarlah yang pertama kali berjalan di sini. Lalu karena ini menjadi salah satu bagian penting dalam haji dan umroh kita. Qul katakanlah Muhammad, ya ahlal kitab wa ahli kitab, lima tasudduna an sabilillah. Kenapa kalian tasuduna, menghalang-halangi orang dari jalan Allah? Apa itu yang sudah menghalang-halangi orang dari jalan Allah?
Apakah tangannya digini ke depan? Bisa juga begitu, tapi terutama bukan itu. Terutama yang menghalang-halangi itu adalah tidak memberikan ruang kebebasan kepada orang untuk mencari. Begitu orang bebas mencari, dikafirkan, disalahkan, seakan-akan tidak benar. Jadi kuliah alal kitab lima tasuduna ansabilillah. Kenapa kamu menghalang-halangi orang daripada jalan Allah? Kenapa? Karena setiap orang yang mengajukan pertanyaan muncul daripada keresahan hatinya, itu pasti arahnya kepada fitrah. Dan menghalangi pertanyaan-pertanyaan orang dengan menakut-nakuti dia, sama dengan menghalang-halangi dari jalan Allah. Mengatakan bahwa kalau kamu banyak bertanya, nanti kamu jadi Yahudi. Nah itu kan banyak yang takut bertanya. Ya alal kitab lima tasuduna ansabilillah. Kenapa kamu menghalang-halangi orang dari jalan Allah? Ansabilillah ini. Jadi para asatis, para ustadz, para guru, para syekh, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para jengan atau siapa saya, para guru, andri guru, tuan guru, tengku dan sebagainya, siapa saja ya, yang di tangannya ada otoritas keagamaan ataukah pengetahuan, maka dia harus memberikan kebebasan kepada setiap orang yang belajar kepadanya atau yang ingin berguru kepadanya untuk mengeksplor dirinya dan keresahan yang ada pada dirinya. Menakut-nakuti dengan memberikan istilah-istilah yang buruk kepada mereka itu adalah tasuduna ansabilillah. Jadi kenapa kamu menghalang-halangi orang yang dari jalan Allah? Siapa? Man, orangnya. Ini kata-kata man ini orangnya. Amanah. Amanah itu adalah orang yang ingin mengamankan, menghilangkan kegelisahannya. Jadi aman di sini adalah menghilangkan kegelisahan. Amanah, beriman. Man amanah, yang beriman. Tabagunaha iwaja. Kenapa kamu menghendaki jalan itu menjadi bengkok? Jadi ada yang menginginkan jalan itu menjadi bengkok, keluar daripada fitrah, keluar daripada konsepsi agama samawi yang sesungguhnya. Ya, man amana tabaguna iwaja wa antum syuhada, dan kalian menyaksikan sendiri. Wa antum syuhada. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan ingat kata Allah, Allah tidak pernah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Allah tidak pernah lalai. Kameranya Allah tidak pernah tidak merekam. Pengetahuan Allah tidak pernah tidak pernah lolos daripada apa yang kita kerjakan. Di dalam ayat ini dikatakan, innal ladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati. Orang-orang yang yastahibbuna al-hayata ad-dunya. Abdul paus kalian minum. Jadi alladzina, orang-orang yang yastahibbuna al-hayata dunia, lebih mencintai kehidupan dunia alal akhirat daripada akhirat. Dunia artinya lebih dekat, akhirat yang jauh di belakang sana. Dunia bisa artikan yang zahir, akhirat bisa artikan yang batin. Wa yasudduna an sabilillah, dan menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja, dan berusaha agar jalan itu bengkok. Apa itu bengkok? Keluar daripada milah Ibrahim tadinya, yaitu imamah, maqam Ibrahim tadi. Jadi kalau agama tidak tiba-tiba keluar daripada payung Ibrahim, ya berarti dia sudah bengkok. Wa yabghuna iwaja. Ulaika fi dhalalim ba'id. Siapa yang seperti itu? Mereka adalah fi dhalalim ba'id. Mereka berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi Allah mengatakan, wa ma'allah bighafilin amma ta'malun. Ayat terakhir. Inilah contoh orang bengkokkan jalan. Tiba-tiba kitab sucinya yang utama bukan Taurat, tetapi Talmud. Yang isinya adalah berisi tentang ajaran-ajaran rasisme. Ya. Tidak dosa kalau membunuh selain Yahudi. Bukan penipuan kalau menipu orang selain daripada orang beragama. Bukan orang Israel. Coba. Boleh lihat, tidak ada rasa bersalah membunuh orang-orang yang ada di Timur Tengah. Ya. Kenapa? Karena selain mereka bukan manusia.
Tidak apa-apa dibunuh, anak-anak pun bukan manusia. Ya, makanya kita lihat tidak ada sama sekali. Kalau mereka nanti mundur ini, Israel mundur dari Gaza bukan karena dia merasa berdosa, tapi karena kalah. Ya, karena kalah. Cuma kata kalahnya diperhalus dengan kata-kata ada tekanan internasional. Padahal dia kalah. Kalau dia yakin menang tidak akan mundur. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Orang beriman, makanya kalau kalian mengikuti fariqam minal ladzina utul kitab. Siapa terutama fariqan tadi? Yang tadi melipat bendera, coba lihat tadi yang melipat bendera. Kan fariqan minal ladzina utul kitab, dia termasuk minal ladzina utul kitab. Tapi kok tiba-tiba, dan banyak sekarang ya mas kalian, orang Islam kelihatannya well educated, bahkan guru besar, bahkan doktor dan sebagainya, tetapi kok tiba-tiba hanya menjadikan pembunuhan di Gaza itu sebagai barang olok-olokan, luar biasa. Ya. Seakan-akan tidak berharga. Tetap yang disalahkan Hamas, tetap yang disalahkan Palestina. Palestina sudah dirampas tanahnya sejak tahun 47, bahkan sejak sebelum itu. Sudah berpuluh-puluh tahun, sudah hampir 1 abad yang menderita, tetapi selalu hanya disalahkan. Coba. Siapa yang melakukan itu? Tidak sedikit orang yang berpendidikan. Luar biasa. Di barat ataupun di timur. Ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Dia akan mengembalikan kamu, memundurkan kamu setelah keberimanan kalian. Apa itu keberimanan di sini? Kita sudah bahas sebelumnya, bisa bermakna juga fitrah. Jadi kafir, menjadi menolak. Menolak apa? Wilayah tadinya. Ya ayyuhalladzina amanu, in tuti'u fariqam, lihatlah. Ya, bacalah ketika kemarin proposal untuk membuat menghukum Israel diadakan di pertemuan di Oki. Ada pertemuan bareng antara Oki dengan Liga Arab. Ya, adalah di sana ada semacam proposal supaya semua memutuskan hubungan. Siapa yang menentangnya? Ya, termasuk Saudi, ya, Bahrain dan sebagainya. Ada 8 negara atau 9 negara. Negara Islam maksudnya, negara Islam yang menolaknya. Coba. Ya kenapa? Karena mereka telah membeo kepada apa? Kepada gerakan Zionisme Israel tadinya. Dan itu adalah fariqan, ya, sebagian minal ladzina utul kitab. Kita sebutkan fariqan, ingat. Itulah lagi-lagi Al-Quran selalu tidak mengeneralisasi. Al-Quran itu tidak generalisasi, tidak menggebiah-uyah. Al-Quran itu hanya menyampaikan fariqan, sebagian. Karena tetap ada yang baik juga. Fariqan minal ladzina utul kitab. Kalau kamu ikuti itu, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan kita di sini tidak termasuk kategori seperti itu, jemaah sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu, ini surat Al Imran juga 149. Nanti 49 ayat, kemudian tadi kan ayat 100. Nah, ini 149. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tuti'u, jika kamu mentaati, alladzina kafaru, orang-orang kafaru, yaruddukum, niscaya mereka akan mengembalikan, yaruddukum ala akabikum, ke belakang, fatangqalibu khasirin, dan kamu akan menjadi merugi. Al-Quran berkali-kali menyampaikan kata-kata seperti ini supaya kita benar-benar. Sekarang negara-negara Arab kenapa yang menjadi pendukung Israel? Iya. Sekarang kapal-kapal kargo tidak bisa masuk lagi kepada pelabuhan Eilat, pelabuhan kargonya Israel, karena terancam oleh Houthi. Tapi siapa yang memberikan bantuan? Dibuka jalan darat ke sana. Arab Saudi dengan Yordania. Jadi barang-barang itu tidak lagi masuk ke Israel. Kelihatannya tujuannya ke pelabuhan Saudi. Ya. Saudi dari mana? Yang pelabuhan yang ada di Teluk atau yang ada di Laut Merah. Tapi kalau saya Saudi. Tapi kemudian kargo itu lewat darat masuk ke Israel melalui Yordania. Luar biasa juga sekali. Jadi siapa yang memberikan fasilitas untuk membunuh orang Palestina? Ya orang Islam dia. Kenapa? Karena seperti hati ini. Tuti'um alladzina kafir, mereka mentaati. Inilah sebetulnya konteks ayat-ayat seperti ini. Ya. In tuti'u alladzina kafaru, atau kan di sini sebutkan tadi. Ya. In tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian, kita yang ikut membaca ayat Al-Quran ini, kita dapatkan cahaya ilahiyah sehingga kita tercerahkan. Ingat Bapak Ibu sekalian, hidup ini cuma sekali. Kalau kita salah dalam bersikap, salah dalam memilih, salah dalam mendukung
kekuatan-kekuatan global, ingat, hati-hati. Kita cuma 1 kali meninggal. Semua orang akan meninggal. Ya. Setiap saat kita mendengar orang meninggal. Di Indonesia baru tadi malam kita mendengarkan mantan pejabat meninggal dunia. Ya, kita semua pasti akan mati. Dan setiap orang mati tidak kembali. Dan kita juga, saudara kita, jemaah kita juga meninggal dunia. Ibu almarhum Ibu Ruqayyah meninggal dunia juga. Semuanya akan kembali, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya kalau ada orang meninggal dunia tidak perlu kita heran. Banyak orang kita kaget. Udah, saya nggak nyangka kalau dia meninggal dunia, saya belum jenguk. Bukan itu masalahnya. Terlalu banyak di antara kita yang selalu mendengar orang meninggal dunia, tapi dirinya sendiri tidak ada keinginan untuk bersungguh-sungguh datang kepada Allah melalui kitab suci Al-Quran. Ya. Untuk apa kita menjenguk orang mati tapi tidak memberikan pengaruh pada diri kita? Ingat, kematian itu adalah merupakan cermin besar bagi kita. Jadi kalau ada di antara kita meninggal dunia, itu adalah caranya kita bercermin untuk melihat diri kita. Dia yang sudah meninggal sudah selesai tugasnya. Sudah wafat. Wafat itu artinya selesai tugasnya. Sudah tidak ada lagi. Tapi kita yang masih hidup sekarang. Apakah kita bisa meninggal dalam keadaan menjalankan tugas kita secara sempurna? Menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Setiap orang meninggal dunia telah mendahului kita, dia akan bertanggung jawab dengan amal perbuatannya sendiri. Dia tidak akan menyesal di sana kita tidak jenguk. Dia tidak menyesal di sana kita tidak kunjungi. Dia tidak menyesal di sana. Yang dia sesalkan di sana ketika dia datang ke sana tidak membawa bekal cinta kepada Allah, Rasulnya, dan para pengganti Rasul yang suci. Itu yang disesali, Bapak Ibu sekalian. Dan apa tanda kita mencintai Allah? Tidak ada, cuma satu saja. Ulangi lagi, Ibu sekalian. Tidak ada cara untuk menunjukkan tanda cinta kita kepada Allah kecuali dengan mencintai kitab sucinya. Tidak ada yang lain. Kalau kita mencintai matematika, bagaimana caranya? Ya, membaca buku matematika yang ada di sekolah, yang diwajibkan di sekolah. Kalau kita tidak membacanya, tidak ada bukti kalau kita mencintainya. Nah, begitulah juga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ini semuanya bisa menjadi secercah, seberkas cahaya ilahi pada diri kita semuanya, sehingga bisa memberikan semua masukan pada diri kita, terutama al-fakir, yang juga tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah SWT. Tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita masih bisa melewati tahun 2024 dengan sehat walafiat dan dengan hidup. Jadi bisa saja tahun 2024 ini adalah merupakan tahun terakhir bagi kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum yang mau bertanya dipersilakan. Termasuk yang minggu lalu yang hari Senin lalu, kalau yang mau dipertanyakan silakan. Ada apa sekalian yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan. Biasanya Pak Nur dari Singapura yang sampai, tapi seperti malam ini enggak itu sih. Iya, betul. Ya, syukur Ustaz. Saya hanya ingin Ustaz mengambil satu kesimpulan gitu dari pembahasan kita dari yang lalu. Saya langsung ke ayat 95 sampai 97 ini. 95 sampai ini kan bicara semua tentang Ibrahim. Eksistensi posisi Ibrahim gitu kan ya. Dari ayat 95, qul sadaqallah fattabi'u millah Ibrahim hanifa. Nah, itu dimulai dari situ Ustaz. Terus masuk ke ayat selanjutnya itu inna awwala bait. Bait di sini itu saya memahami sebagai ahlul bait Ustaz ya. Apa boleh saya pahami seperti itu? Karena ayat selanjutnya itu kan linnasi lallazina bi Bakkah hudan lil alamin. Kata hudan di sini kan menunjukkan kalau yang dimaksud di situ benda mati seperti bibaka dan mubarakan itu kan tidak mungkin jadi petunjuk tidak mungkin memberikan petunjuk kalau benda mati maksud saya. Jadi ahlul bait di situ ahlul bait gitu. Ahlul baitnya Ibrahim gitu sampai ke bawah-bawahnya gitu. Makanya kan di ayat selanjutnya fihi ayatun. Ayat di sini kan siapa-siapa. Ini kan bicara manusia juga menurut saya Ustaz ya. Ayat di situ. Bayinat itu jadi penjelas, jadi apa? Jadi bayan gitu. Jadi petunjuk juga yang sangat jelas gitu. Nah, masuk lagi makam Ibrahim. Makam Ibrahim tadi itu Ibrahim Hanifah gitu, yang Hanif gitu. Jadi penekanannya di sini adalah ahlul bait menurut saya tadi. Itu kesimpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tidak salah, bahkan ada benarnya. Kenapa? Karena namanya ahlul bait berarti kan dia ahli bait. Dan bait di situ punya dua makna. Rumah kita adalah bait juga, tetapi terutama bait Ibrahim yang dimulai daripada ini. Ya, yang mulai tadi di atas itu tentang ini tadi ini awalu baitin. Ini bait ini jemaah sekalian sebagian. Tadi apa statusnya imam? Ya, jadi ahlul bait itu adalah para pengganti Nabi ke bawah. Ya, jadi para pengganti Nabi ke bawah itu adalah ahlul bait. Makanya jemaah sekalian sebagian, satu-satunya orang sahabat Nabi yang lahir di Baitullah itu cuma satu. Mungkin Bapak sekalian belum pernah dengarkan. Satu-satunya orang dekat Nabi yang lahir di Baitullah itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi beliau lahirnya di Ka'bah, di Baitullah. Ya, sebagai apa? Sebagai syarat bagi kita bahwa dia sebetulnya adalah ahlul bait. Begitulah juga nanti istrinya Fatimah Zahra, anak-anaknya, dan itu yang disebut dalam ahli kisah, hadis ahli kisah dan seterusnya. Jadi saya kira benar. Hudan lil alamin. Kebetulan nanti pemimpin yang terakhir itu sudah kan Al-Mahdi dari kata hudan. Al-Mahdi itu Al-Muntar itu dari kata hada yahdi. Ya. Jadi wahudan lil alamin. Jadi saya kira berbagai macam tadi pendekatan yang kita lakukan semuanya kembali kepada hal yang sama. Ya. Yaitu tentang milah Ibrahim yang intinya adalah imamah. Ya. Intinya imamah. Dan kita diperintahkan untuk masuk. Man dakhalahu kana aminan. Masuk artinya berwilayah, ikut bersamanya. Dan siapa yang ingkar, Allah ancam. Ingat, kita tidak bisa lolos. Allah tidak butuh dengan keberimanan kita. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Saya kira seperti itu. Saya kira apa yang dikatakan disimpulkan oleh Ustaz Yudi adalah benar adanya. Seperti dalam ayat ini juga, ini adalah ayat. Fihi ayatun bainatun. Apa itu ayat? Satu manusia suci yang merupakan ahlul baitnya adalah merupakan ayat Allah. Mereka semua adalah ayatullah, ayat-ayat Allah sesungguhnya. Berikutnya ada lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali pada ayat 90 dan 91. Kemudian dengan ikatan rapatnya dengan Alastu Rabbikum. Maka kita lihat tanpa ada perantaran kenabian sekalipun, alam Alastu Rabbikum menunjukkan rumah Allah dalam jiwa kita tu memang abadinya, aslinya adalah milik Allah. Dan tidak boleh disyirikkan dengan sesiapa pun. Kemudian bila kita turun ke muka bumi ni, maka kita akhirnya telah mensyirikkan perjanjian tersebut, lantas melanggar. Maka setiap para utusan Allah 124,000 tadi tu, sampai kepada para imam, mereka cuba mengembalikan kita supaya bertemu kembali pada jalur asli Alastu Rabbikum, jiwa suci kita tadi. Beri pencerahan teguran 90-91 tadi Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi ini juga kesimpulan yang menarik. Jadi Bapak sekalian, kalau kita sederhanakan kenabian, itu sebetulnya sederhana sekali. Satu ya, kita semuanya lahir sudah punya Baitullah di dalam jiwa kita. Sudah punya Ka'bah dalam jiwa kita tadi. Fitrah. Tetapi ada banyak di antara kita yang fitrahnya tertutup. Ya, terhijab. Kita membicarakan di ilmu irfan bahwa hijab jiwa kita ada dua macam. Ada hijab zulmani dan ada hijab rohani. Hijab zulmani seperti perbuatan buruk kita, keangkuhan kita. Itu adalah hijab zulmani. Apa hijab rohani? Ilmu. Kita merasa bangga dengan ilmu kita. Kita belajar ilmu bukan untuk ma'rifat kepada Allah. Kita belajar ilmu untuk mendapatkan predikat-predikat. Supaya kita disebut ilmuwan. Supaya kita dipanggil terhormat karena kita ilmuwan. Nah, itu adalah ilmu menjadi hijab. Namanya hijab rohani. Ya. Nah, jadi fitrah kita bisa terhijab. Nah, maka kemudian Allah mengutus para nabi dan rasul pilihannya untuk menggait, membimbing, memandu kita
supaya mengangkat hijab-hijab itu. Jadi sederhana sekali. Di para nabi, para rasul dan nabi dan rasul itu adalah memandu kita untuk mengeluarkan hijab-hijab itu. Setelah hijab-hijab itu terbuka, kita kemudian akan mengikuti tadi millah Ibrahim. Maqam Ibrahim. Ittakhizu min maqam Ibrahim musalla. Kita disuruh menjadikan maqam Ibrahim sebagai musalla. Nah, jadi inilah memang tujuannya para nabi. Jadi kalau disimpulkan seperti kesimpulan Pak Nur tadi. Jadi sederhana sekali sebetulnya Pak Gus sekalian. Nah, kalau kemudian kita hanya berbicara tentang yang di luar itu, nanti kita beragama tapi kelihatannya agama zahiriyah. Agama lahiriah inilah beragama tetapi hanya lahirnya tidak batinnya. Agama yang lahiriah ini kan banyak dikecam di dalam Al-Quran. Seperti contohnya orang salat masuk neraka, fawailul lil musallin. Masa orang, kalau kita pikir masa orang salat masuk neraka? Tapi Al-Quran bilang begitu, fawailul lil musallin. Orang berhaji, tapi Nabi mengatakan ada orang berhaji ditolak. Ya, haji mardud. Orang berpuasa, bayangkan orang sudah lapar dari fajar sampai matahari terbenam. Tapi apa kata Nabi? Banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa selain daripada lapar dan haus. Kam min sha'imin laisa lahu min siyam illa al-ju'i wal atash. Betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Jadi Al-Quran sendiri bilang begitu. Allah sendiri bilang begitu. Oh, kenapa? Ya itu tadi, karena berhenti pada zahir, tidak pada batinnya, tidak membebaskan kembali jiwanya dari patung-patung syirik yang bergantung di sana. Maka kita harus belajar dari Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung itu. Kita belajar dari Muhammad kita untuk menurunkan patung-patung itu. Sehingga Baitullah yang ada pada jiwa kita benar-benar hanya untuk Allah saja. Namanya saja Baitullah. Bukan Baitud dunia. Bukan Baitus sayyarah. Bukan Baituz zaujah. Bukan Baitun nisa. Bukan Baitul insan. Tetapi Baitullah. Seperti itu. Saya kira Bapak sekalian, kalau tidak ada lagi mungkin di screen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saban. Ustaz, Ana ingin bertanya tentang kalimah ayat yang ke-98. Apakah ayatullah ini termasuk dalam penafsiran tentang Allah berfirman bi ayatillah, kerana ayatillah itu ada huruf jar maka di kasrah kan. Apakah ayatullah ini termasuk dalam penafsiran ayat ini Ustaz? Wallahu a'lam. Ayatullah dalam pengertian ulama ya? Ya Ustaz. Ya, baik. Nah, jadi cuma sekali berbahagia. Jadi ayatullah ada dua macam ya. Ini ayatullah di sini ada tertulis ayatullah. Jadi aslinya kan ayatul, tapi seperti kata Pak Syaban tadi karena ada huruf jar di sini bi jadi ayatullah. Jadi kita baca saja ayatullah. Ini adalah ayatullah, ayat-ayat Allah. Lalu kemudian ada ulama-ulama tertentu yang diberi gelar juga ayat Allah. Sebetulnya bukan dari sini, cuma mengambil dari sini, ingat. Mengambil supaya ulama itu harus berhati-hati menjaga dirinya. Bahwa kalau dia alim ulama yang mumpuni, yang sudah sangat sudah sangat lama waktunya untuk belajar, harusnya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi itu gelaran sebetulnya, bukan dari sini, tapi gelaran. Maksudnya istilah itu diambil dari sini, tetapi bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Jadi bukan ulama itu yang dimaksud dalam ayat ini. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah tadi Nabi Ibrahim bersama dengan maqam Ibrahim yang ada di Baitullah tadinya. Itu yang dimaksud dengan ayatullah tadi di sini. Tetapi kemudian dari istilah ini, dari kata ayatullah ini dijadikan sebagai gelar, predikat terhadap ulama, ya saya kira tidak salah juga. Tidak salah, kenapa? Karena semakin kita merasa sebagai ayat Allah, semakin bagus. Supaya seluruh perbuatan kita harus benar-benar membuat orang melihat kebesaran Allah. Kan ada hadis Nabi mengatakan bahwa ulama yang benar adalah ulama yang kalau kita lihat, yang kita dengarkan wejangannya, maka kita teringat dengan akhirat. Nah, teringat dengan Allah. Makanya ulama seperti inilah yang saya katakan dalam hadis,
melihat ulama itu adalah ibadah. Kenapa? Karena mengingatkan kita kepada Allah. Tapi kalau ulama itu mengingatkan kita pada dunia, ya bukan ayatullah namanya. Ya. Jadi ayatullah itu adalah ulama yang kalau kita lihat mengingatkan kita tentang kebesaran Allah, mengingatkan kita tentang akhirat. Ya seperti itu. Jadi seperti itu Pak Saban. Jadi sebetulnya bukan ulama itu yang dimaksud dalam ayat ini, tetapi istilah itu diambil dari ayat ini supaya menjadi semacam pagar, menjadi semacam pengingat bahwa yang bersangkutan. Makanya jemaah sekalian berbahagia, gelaran-gelaran itu bagus-bagus saja sih sebetulnya, karena gelar-gelar itu sebetulnya untuk mengingatkan orang tentang dirinya. Misalnya orang itu bergelar sarjana, dia harus ingat bahwa dia itu sarjana, dia itu adalah orang-orang berpendidikan. Tidak boleh bertindak, berbuat seperti orang yang tidak sekolah. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya dipanggil doktor, insinyur, dokter itu bagus kalau misalnya dia mau gunakan. Ya tidak wajib sih, tapi kalau dia menggunakan bagus. Kenapa? Supaya dia mengingat bahwa dirinya itu adalah orang sekolahan. Dia tidak boleh berbuat semaunya. Harus perbuatannya, cara berpikirnya mencerminkan gelarnya, mencerminkan predikatnya, seperti itulah. Jadi begitu juga dengan yang lain. Kalau ada misalnya zuriat Nabi kita panggil Habib atau Said, bagus-bagus saja. Kenapa? Supaya mengingatkan bahwa dia itu tidak boleh berbuat secara serampangan. Kenapa? Karena beliau itu adalah merupakan setiap perbuatannya harusnya mencerminkan kita tentang Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semacam pagar namanya, seperti itulah. Baiklah, kita masuk ke screen, Bapak ke screen. Afwan Pak Saban. Kita pergi ke ke chat ya, chat room. Ya. Nah, ini adalah dari Pak Burhan ya, ini dari Pak Burhan. Kita baca dari Pak Burhan dulu. Satu. Oh, cuma satu yang bersambung ternyata. Kalimat ya tukah datang kepadamu. Boleh Ustaz beri pencerahan yang lebih mendalam mengenai pribadi yang kita menuju kepadanya ketika menunaikan haji. Nah, pada zaman Nabi Ibrahim, tentu Nabi Ibrahim. Sekarang pun juga, tetapi kan tadi diganti. Seperti dalam surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, dzurriyyatku. Lalu kemudian Allah mengatakan, baik zuriatmu, tapi zuriatmu yang tidak pernah melakukan kezaliman, kan berarti maksumin. Nah, berarti kalau kita datang ke sana berhaji, harusnya datang ya, untuk mempertegas tentang wilayah kita kepada orang-orang suci yang incumbent, yang lagi sedang berkuasa. Kira-kira gitu lah. Pada zamannya Nabi Ibrahim, pada zamannya Nabi Isa, pada zamannya Nabi Muhammad, pada zamannya Sayyidina Ali, dan seterusnya. Itu ya tukah, karena K itu bentuk tunggal. Ya. Jadi kita datang. Nah, kalau sekarang siapa? Ya tentu yang ke-12. Semua kita umat Islam percaya bahwa ada yang ke-12 namanya Imam Mahdi Al-Muntazar. Nah, seperti itulah. Nah, jadi inilah yang harus kita pertegaskan. Bisakah saya artikan kita kembali kepada Rasulullah? Ya, bisa juga, tetapi tadi ada pengganti-penggantinya. Karena K-nya tadi itu adalah yang menjadi tadi linnasi imamah yang dikatakan wa min dzurriyyati. Lalu kemudian layanalu ahdi zalim. Dia harus kembali ke situ. Terima kasih banyak Bapak Islan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah SWT sama berkati semuanya, supaya kita semuanya selalu diberikan keberkahan lahir batin, terutama di sepanjang tahun 2024 ini. Amin. Kita usia yang panjang, kesehatan yang prima, Allah memberkahi kehidupan kita, Allah memudahkan urusan kita, dan Allah berikan keberkahan kita. Dan Bapak sekarang sekedar pengumuman sebelum kita tutup, rasanya nanti pada hari Jumat lusa akan ada cabutan bertuah. Jadi usahakan jemaah-jemaah ya, teman-temannya yang selama ini ikut baru tidak ikut lagi, datang lagi. Ya. Karena nanti pada saat cabutan bertuah hari Jumat sepertinya lebih banyak peluang untuk menang. Ya. Ada juga ada juga nanti pemenangnya umroh, tetapi bayar sendiri. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, sebelum kita tutup, mari kita membaca doa untuk jemaah kita yang telah meninggalkan kita, yaitu almarhumah Ibu Ruqayyah binti Mu'arif, ya, yang telah meninggalkan kita 2 hari yang lalu.
Semoga Allah SWT menjadikan kebersamaannya dengan kita selama ini sebagai wasilah baginya untuk mendapatkan nanti syafaat di sisi Allah SWT, diampuni segala dosa-dosanya, dan kemudian amal-amalnya menjadi amal jariah. Al-hadiniya wa likulli salihah bihaq Muhammad wa ali Muhammad wa bihaqil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah, khususan ya Allah ila almarhumah Ibu Ruqayyah binti Mu'arif. Al-Fatihah. Wassalam. Allahumma sholli على محمد وآل محمد Allahumma shalli ala اللهم صل Muhammad على محمد وآل محمد ala Muhammad wa ali اللهم صل على محمد Syukran Ustaz. Ayo, Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. ghafir Terima laha kasih semuanya. warhamha wa akrim nuzulaha wa wasi' manfalaha Amin. warfa darajataha wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan almarhumah Ibu Ruqayyah binti Mu'arif. Maafkanlah segala alfa dan kehidupannya, bukakanlah pintu-pintu langit baginya, bukakanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, tinggikanlah derajat dan kedudukannya, gabungkanlah almarhumah bersama dengan para nabi dan orang-orang suci lainnya. Jadikanlah seluruh amal ibadahnya menjadi amal jariah bagi almarhumah. Dan ya Allah Tuhan kami, jadikanlah juga anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin.